Hello everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat sate singkong pelangi. Hanya dengan menggunakan 6 bahan saja dan dengan takaran sendok, teman-teman dapat membuat makanan tradisional yang legit dan enak ini. Untuk pemberian pewarna makanannya suka-suka saja dan opsional. Ini cocok banget untuk dijadikan suguhan bersama keluarga dengan disandingkan secangkir teh hangat ataupun untuk kudapan acara keluarga dan arisan. Jangan khawatir, untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai tanpa skip untuk mengetahui cara pembuatannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Riz makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan buat taburan parutan kelapanya. Siapkan setengah butir kelapa agak muda, ambil seperempat bagiannya untuk taburan. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh vanili. Untuk penambahan vanili opsional saja, boleh pakai ataupun tidak. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan kukusan. Jika sudah panas, kukus parutan kelapa yang telah dicampur garam dan gula sebelumnya selama kurang lebih 10 menit. Jika parutan kelapanya sudah matang, pindahkan ke wadah terbuka agar uap panasnya segera menghilang. Lalu sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan satenya. Siapkan 1 kg singkong lalu diparut. Ini saya pakai 2 buah singkong ukuran sedang. Peras sebentar, jangan terlalu kering hingga adonan singkong dapat dibulat-bulatkan seperti ini. Yang penting tekstur parutan singkongnya lembab dan tidak terlalu lembek. Kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar plain dan 10 sendok makan gula pasir. Jika teman-teman suka manis, takaran gulanya boleh ditambah. Selain itu, untuk menambah rasa gurih, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 3/4 bagian dari setengah butir kelapa yang telah diparut. Jika menggunakan takaran sendok, ambil 1 sendok makan parutan kelapa, tidak terlalu menggunung tapi penuh saja sebanyak 12 sendok makan. Tips dari saya, pilih kelapa yang tidak terlalu tua agar memberikan aroma manis dan gurih yang khas dan alami. Kemudian aduk-aduk adonan menggunakan centong nasi hingga semua bahan tercampur merata. Jika ingin mengaduk adonan menggunakan tangan juga tidak apa-apa. Nah, kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini. Lalu bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Untuk jumlah pembagian adonannya terserah teman-teman. Setelah itu berikan pewarna makanan yang berbeda. Di sini saya pakai merah rose, kuning tua, hijau tua, dan biru. Untuk pemilihan pewarna makanan opsional saja. Di video ini saya menambahkan 3 hingga 4 tetes masing-masing pewarna makanan. Selanjutnya ambil adonan singkong yang telah diberi pewarna makanan secukupnya. Pulung adonan hingga menjadi bulatan seperti ini. Ini sengaja saya bulatkan agak lebih besar. Jika ingin bulatan lebih kecil juga tidak apa-apa. Lakukan hingga selesai ya. Tuh ya, dapat dilihat jika tekstur parutan singkongnya pas, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu sat ketika diperas airnya, akan lebih mudah dalam proses membulatkan dan warnanya juga solid tercampur merata hingga ke bagian dalamnya.
Wah, warnanya sangat cantik dan berwarna-warni seperti pelangi. Jangan lupa berikan jarak antara adonan satu dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya, kukus adonan singkong yang telah dibulat-bulatkan ini selama kurang lebih 20 menit hingga benar-benar matang. Ciri adonan singkong yang telah matang adalah ketika diangkat tidak lengket sama sekali, teksturnya padat dan tidak menimbulkan sisa adonan di dalam kukusan. Kemudian segera lumuri adonan singkong yang telah matang dengan taburan parutan kelapa. Guling-gulingkan hingga semuanya tercampur merata. Pastikan adonan singkongnya benar-benar masih dalam keadaan panas agar taburan parutan kelapa menempel banyak di permukaan sate singkongnya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Setelah itu, siapkan tusukan sate secukupnya. Tusukkan adonan singkong yang telah dilumuri parutan kelapa dari urutan warna sesuai selera teman-teman. Di sini saya mengurutkannya dari warna merah muda, kuning, hijau, dan biru. Lakukan hingga semua selesai. Sebenarnya, jika teman-teman tidak ingin menggunakan tusukan sate, ini langsung disajikan ke dalam wadah mika bening juga boleh. Ditambahkan stiker brand, teman-teman tentu akan sangat menarik dan dapat dijadikan sebagai referensi ide jualan makanan tradisional dengan kemasan kekinian. Wow, amazing! Jadinya bisa sebanyak ini loh teman-teman. Untuk suguhan acara keluarga tentu sangat oke. Padahal hanya dengan menggunakan bahan-bahan yang ekonomis, warnanya pun tak kalah cantik dengan jajanan modern, pastinya sangat menarik. Yakin nih teman-teman tidak ingin mencoba membuatnya juga di rumah? Ini saya coba ambil satu sate singkong pelanginya. Saya ingin coba untuk rasa dan teksturnya. Bismillah. Ini kenyalnya pas, rasa manisnya juga sudah pas. Ini enak banget. Campuran warnanya juga merata hingga ke dalam permukaannya. Ini enak banget. Rasanya cuma mencicipi satu butir saja tidaklah cukup ya. Sate singkong pelangi ini menurut saya patut untuk direkomendasikan menjadi ide jualan jajanan tradisional dan tampilannya juga secantik kue-kue zaman now. Dapat dilihat bahwa ini seratnya lembut banget, tidak ada pencampuran warna yang gagal, semuanya solid dan menyatu merata. Jadi, menurut saya ini recommended, mantap, dan terbaik. Semoga teman-teman di rumah juga suka dengan resep ini ya. Oke teman-teman, kalau begitu cukup sampai di sini dulu kupas tuntas resep kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Happy trying at home. Bye-bye.